Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan menyertai hidup kita sampai hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah pada saat pagi hari ini, saya rindu kita semua pagi hari ini berkumpul memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa pada pagi hari ini. Kami datang dengan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah yang kami percayai, Allah yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Nya. Sungguh kasih-Mu melimpah bagi hidup kami. Terbukti sampai hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami. Kami boleh duduk menyaksikan tayangan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan. Kami berkelimpahan karena Engkau Allah kami yang baik. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan.
Kau tunjukkan kasih setiamu, ya Tuhan, Kau memberi aku yang ku. Sungguh Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau Allah yang mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, Kau
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dengan iman, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes, dengan bangsa memuji nama Tuhan. Kau Allah kami yang besar. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bersama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan bersama, tinggikan Dia. Haleluya. Oh Allah kami yang ajaib, genap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari yang sudah terima roh Allah, kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Melambaikan tangan dua-dua ke atas, yo. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Yang genap bangsa memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan, biarlah semua memuji. Yang genap suku bangsa, biarlah semua memuji-Mu. Oh, kami rindu segenap suku bangsa memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Allah kami yang besar. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan menyimak pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang
bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkau Bapa dan sahabat kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia dalam hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami beri yang terbaik bagi-Mu pagi hari. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Tuhan
Mari sekali lagi katakan dengan hati yang bersyukur dan hati yang tetap kuat menyembah Tuhan. Yesus kekuatan. Sekali lagi Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Dengan imanmu. Yesus kekuatan. Dengan percaya. Dengan percaya. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Shalom warga kerajaan, sesuai dengan anjuran pemerintah di masa pandemi C-19 ini, pemerintah mengatakan supaya stay at home, tinggal di rumah saja. Kata rumah di dalam bahasa Ibrani adalah bait. Kata yang sama diterjemahkan pula untuk kata family atau keluarga. Jadi family itu adalah mengandung makna tentang the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan home. Home sweet home. Home blessed home. Bukan sekedar house, bangunan fisiknya, tapi atmosfer kerajaan sorga. Tuhan inginkan di saat-saat seperti ini kita mengalami di rumah kita atmosfer kerajaan Allah. Jadi saya akan menjabarkan tentang family. F-nya adalah first is the kingdom of God. Pertama adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat pandemi seperti ini, mari kita atur prioritas hidup kita ketika kita tinggal di rumah. Atur prioritas hidupmu. Ingat baik-baik bahwa yang harus dikedepankan di situasi apapun sebetulnya adalah kerajaan Allah serta kebenarannya. Jikalau kita mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, Tuhan berjanji semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir soal berkat dan pemeliharaan. Tuhan berkuasa menolong dan memelihara kita. Asal prioritas kita benar di hadapan Tuhan. Dan apa itu sebetulnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara tentang pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya ulangi, pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Artinya apa? There is no space for sin. Tidak ada ruang untuk dosa. Perhatikan, izinkan Yesus di masa apapun termasuk masa sulit sekarang, memerintah sebagai raja dalam diri kita, dan bukan kita yang jadi raja. Saya percaya ketika Kristus diizinkan memerintah jadi raja, dan kita mendahulukan kepentingan kerajaan Allah, serta hidup benar dalam kebenarannya, maka saya percaya di masa sulit seperti ini pun, pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Tuhan berkata sebelumnya, pandang burung di udara, ya, bunga bakung di padang. Burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Dan setiap kita anak-anaknya, ketika kita mengerti, mengizinkan pemerintahan Kristus, dan kita tidak kompromi dengan dosa lagi, hidup dalam kebenarannya, percayalah, di saat-saat seperti ini, maka berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Selanjutnya, kata A, family. A adalah authority in submission and respects. Otoritas yang didapatkan karena kita
menundukkan diri serta menghormati. Penting sekali bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada saling menundukkan diri. Di dalam 1 Korintus pasal 11 menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan struktur organisasi keluarga yang diciptakan oleh sorga. Hierarki keluarga di mana yang paling tinggi itu adalah Allah Bapa. Lalu Yesus Kristus, lalu kemudian suami sebagai kepala, lalu istri, lalu kemudian anak-anak. Garis dari atas ke bawah itu adalah garis berbicara, garis yang mengasihi, garis berbicara tentang melindungi. Tetapi dari bawah ke atas itu bicara tentang garis penundukan diri kepada otoritas yang di atas. Sebab itu saya mau berkata pertama kepada para suami, mari menundukkan diri kepada Yesus Kristus, kepala gereja. Di mana kalau kita tunduk, maka kita akan memberi otoritas dengan baik. Sehingga apa yang ada di bawah kita, istri dan anak-anak kita, mereka pun akan menuai dengan baik karena kita belajar tunduk kepada Kristus. Dan kita akan melihat tuayan di mana istri kita akan tunduk kepada kita, menghormati kita sebagai suami. Anak-anak juga akan menghormati orang tuanya. Dan perhatikan baik-baik. Dalam penundukan diri kepada otoritas yang di atas kita, justru kita akan menerima otoritas. Banyak orang suka terima kuasa, power. Tapi seharusnya belajar menerima otoritas lebih dulu. Baru kuasa dinyatakan. Kenapa? Karena otoritas adalah hak untuk melepaskan kuasa. Kalau kuasa yang dilepaskan bukan karena didasarkan kepada prinsip penundukan diri, maka yang terjadi seperti orang dalam Matius pasal 7 yang berkata, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Tuhan berkata begini, aku tidak pernah kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan bisa berkata kepada orang-orang hebat dalam pelayanan tadi? Karena mereka di mata Tuhan, Tuhan tidak mengenal. Kata mengenal itu ginosko, bahasa Yunani. Itu bicara pengenalan akrab seperti suami istri. Tuhan tidak kenal karena mereka tidak ada hubungan keintiman dengan Tuhan. Tapi juga Tuhan menyebut mereka, yaitu apa? Anomia dalam bahasa Yunani. Pembuat kejahatan, lawlessness, ketiadaan hukum. Yang artinya mereka tidak tunduk dan taat kepada otoritas. Anda boleh hebat dalam pelayanan, Anda boleh hebat dalam apapun, tapi kalau tidak ada pendudukan diri kepada otoritas, maka itu nol dan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan malahan menanggung risiko dicampakkan oleh Tuhan. Sebab itu, belajar dari prinsip otoritas ini, maka saya percaya kita bukan sekedar punya kuasa, kita punya otoritas, sehingga kuasa yang bekerja pada kita, legal power, bukan illegal power, tapi kuasa yang sungguh-sungguh resmi, sah di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adalah singkatan dari M, yaitu Mutual Synergy of Potentials. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Disinilah pentingnya sebuah keluarga saling bekerja sama. Di masa pandemi seperti ini, inilah kesempatan stay at home, di mana suami memainkan perannya sebagai imam, sebagai nabi maupun sebagai raja dalam rumah tangganya. Suami memimpin istri dan anak-anak untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Dan kesempatan di sini adalah pemulihan keluarga. Yakobus pasal 5 ayat ke-16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan. Pemulihan, kesembuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita, apapun terjadi. Kalau kita saling merendahkan diri, saling mengampuni, mengakui kesalahan kita. Suami datang kepada istri, mengakui tentang keegoisannya. Istri juga begitu datang kepada suami. Ini kesempatan. Jangan seperti di China maupun di Eropa yang justru lockdown. Mereka banyak terjadi yang dilaporkan KDRT meningkat, tuntutan bercerai lebih banyak lagi. No, anak-anak Tuhan harus menginginkan supaya pemulihan. Karena ingat tadi home. Tuhan ingin atmosfer sorga nyata di muka bumi. Kesempatan rumah tangga kita dipulihkan,
Dan kalau kita lakukan saling merendahkan diri, orang tua juga datang kepada anak-anak, dan kemudian penyelesaian, saling mengampuni, lalu saling mendoakan bangun mesbah. Tuhan berkata, kamu akan sembuh. Baru ayat ke-16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti yang mungkin Anda sudah dengar, bulan lalu tanggal 21 Maret, saya masuk rumah sakit karena paparan virus C19 itu. Dan pemeriksaan CT scan menunjukkan bahwa paru-paru saya penuh dengan bercak-bercak putih. Dan dokter berkata, ini kasus berat. Wow, dalam keadaan posisi yang lemah, demam yang tinggi. Bahkan saya tidak bisa ngomong ataupun bahkan nyanyi karena saya setiap kali mau ngomong batuk terus, begitu keras sekali. Dan suntikan daripada infus kiri kanan sampai tangan saya jadi bengkak. Dan tiap 4 hari ambil darah, dan tiap 5 hari harus CT thorax ronsen di tempat tidur. Wow, mengalami pengalaman yang sangat menyesakkan. Harus dibantu oksigen, diberi nafas untuk penguapan, nebulizer, dan banyak hal yang dikerjakan karena untuk menghindari sesak nafas yang bisa menyebabkan kematian. Itu betul-betul pengalaman yang bersinggungan dengan maut. Saya mengalami lembah bayang-bayang kematian secara nyata. Tapi apa yang menjadi kekuatan dalam diri saya? Tentunya dukungan dari istri dan anak-anak saya. Bagaimana istri saya berseru-seru kepada Tuhan lewat video call, karena saya tidak boleh dikunjungi oleh siapa-siapa, harus diisolasi di kamar khusus. Tim medis yang datang pun pakai APD. Anak-anak pun mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka dukung saya dalam doa, dan kita WA video call bersama-sama. Dan Alkitab menjanjikan, ini yang luar biasa, ketika keluarga dalam Mazmur 133 berkata, hidup rukun, maka yang terjadi adalah kesana Tuhan akan perintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Dukungan istri dan anak-anak saya menolong saya, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, dan akhirnya membangkitkan diri saya untuk bisa menyongsong kesembuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Jadi mari kita saling bersimbiosis secara menguntungkan. Suami, istri, anak-anak saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saya percaya kesulitan hebat apapun. Ada orang-orang Amerika mengakui begini, kalau saya punya masalah bisnis di luar, Pak, saya bisa sanggup atasi. Tapi kalau sudah punya masalah di rumah, saya sulit sekali untuk bisa mengatasi. Dengar, Tuhan sanggup merubah air putih menjadi anggur. Minta anggur yang baru, anggur yang berkualitas maksud saya. Supaya keluarga kita justru dalam masa PSBB, pandemi ini, kita mau perkokohkan, kita mau pulihkan bersama-sama. Dan siap songsong, kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, harapan akan muncul bagi setiap keluarga dan setiap kita. Selanjutnya yang I atau I adalah intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Wow. Inilah panggilan yang tertinggi yang Tuhan memberikan kepada kita, anak-anaknya. Di masa pandemi ini, stay at home, ayo. Saatnya kita untuk bangun mesbah bersama. Sebagai keluarga ataupun pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Alkitab berkata 2 Korintus 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan berjanji aku akan mendengar doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Pergumulan apa yang kita hadapi saat ini? Ayo rendahkan diri. Mari kita evaluasi bisnis kita. Sudahkah kita menjalankan bisnis sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita? Ini saatnya kita tata baik. Saatnya kita juga jaga. Bangun kembali hubungan yang intim. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Luar biasa. Ketika ada keintiman dibangun bersama Tuhan, maka hasil keintiman buah akan dinyatakan. Saya memiliki 3 orang anak. Dan tidak mungkin istri saya menjadi hamil. Hanya karena saya lirik matanya. Hanya karena saya cium pipinya, bibirnya,
atau karena saya peluk erat-erat sampai tulang belakangnya berbunyi keretak-keretak, lalu dia hamil, toyong, tidak mungkin. Istri saya hanya hamil karena setelah pemberkatan nikah secara resmi suami istri, maka saya melakukan hubungan intim dengan dia dan dia berbuah. Tuhan adalah roh dan kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Ketika roh kita bersekutu intim dengan roh Tuhan, maka dalam dimensi spiritual kita berbuah. Yang paling luar biasa adalah buah karakter. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan penguasaan diri. Seperti Galatia 5 ayat yang ke-20 dan 22. Mari saya mau sharingkan apa yang terjadi di rumah sakit. 16 hari saya terbaring dalam keadaan lemah. Apa yang membuat saya jadi kuat dan mengalami kesembuhan Tuhan. Selain dukungan keluarga tadi, adalah yang berikutnya. Doa, pujian, dan penyembahan. Saya memang tidak bisa nyanyi. Bahkan tidak bisa tidur di pembaringan di rumah sakit. Dokter sampai kasih obat tidur. Aduh, tetap saya tidak bisa tidur. Jarum jam rumah sakit itu di depan saya kelihatan sekali. Dan saya lihat jendela, saya pengen pagi Tuhan. Kok nggak bisa tidur di tengah penderitaan yang panas tinggi dan luar biasa seperti itu. Tapi yang anehnya adalah dari hati saya muncul nyanyian-nyanyian pujian pengagungan kepada Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Itu menghubungkan saya dengan sorga, dengan takhta Tuhan. Dan mendatangkan kekuatan harapan baru. Saya terus bersyukur di tengah keadaan saya lemah. Ya, di lembah bayang-bayang maut itu. Apalagi dengar kabar beberapa teman-teman saya yang kasih para hamba-hamba Tuhan yang kena paparan COVID-19. Meninggal dunia. Saya tahu bahwa mereka sekarang bersama dengan Tuhan. Dan itu kedaulatan Tuhan memanggil mereka pulang. Dan tugas mereka sudah selesai di bumi. Tapi hari-hari itu di rumah sakit saya mohon kemurahan Tuhan, beri saya umur panjang Tuhan. Aku ingin menikahkan anak-anakku, aku ingin lebih lagi berbuat bagi kepentingan kerajaan. Dan Tuhan mendengar doa saya, karena memang Tuhan inginkan dalam kedaulatan Tuhan, saya tetap hidup sampai hari ini. Tapi pujian pengagungan, saya bersyukur di tengah kesulitan dan penderitaan fisik yang hebat itu. Saya menyanyikan lagu dari dalam batin. Ku bersyukur Bapa. Terus, dan itu menjadi kekuatan. Membangun keintiman dan menghasilkan kekuatan. Iman saya bangkit dan saya percaya hormon kortisol itu harus lenyap. Tapi diganti endorfin yang membuat sistem imunitas saya semakin kuat. Jadi bangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat hal-hal yang di luar dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Selanjutnya adalah L. Apa itu? Loving without any reasons. Mencintai pasangan kita, keluarga kita, tanpa alasan. Kenapa ini? Karena memang di dalam Alkitab menjelaskan bahwa ketika suami istri menikah, pemberkatan nikah telah selesai. Sejak saat itu, level cintanya bukan biasa-biasa lagi. Kalau kita masih pacaran, ya anak-anak muda dengan baik-baik, kamu bisa mencintai seseorang karena punya alasan. Misalnya, waduh, tinggi ya, ganteng ya, ramah ya, sehingga kamu gadis bisa jatuh cinta. Seorang pria pun bisa melihat seorang gadis, cantik sekali ya. Aduh matanya bagus sekali gitu. Dan kita punya alasan-alasan untuk menemukan kita mencintai seseorang. Ketika kita masih pacaran itu silakan. Dan satu kali ada cerita bagaimana seorang pemuda yang kaya raya tapi dia tidak ganteng, pendek, gemuk, berkacamata. Dapat gadis yang cantik jelita. Dan kemudian cowok ini bertanya, sayang,
Why do you love me so sweet and tenderly? Lalu ceweknya berkata, aku jatuh cinta padamu, matamu sayang. Loh, kok bisa? -5 gini kok kamu suka mataku? Mata pencaharianmu sayang. Tentu Anda akan marah kalau dia cinta karena harta Anda. Serius dong, kenapa kamu cinta sama aku? Pribadimu mempesona aku, kata ceweknya. Maksudmu apa? Mobil pribadimu, rumah pribadimu, deposito pribadimu. Sama saja. Ya itu ada alasan. Pasti cowok itu akan marah. Ayo dong, serius, karena aku ingin tahu. Kenapa kamu cinta aku? Padahal banyak cowok datang lebih hebat dari aku. Tapi kamu terima cintaku. Lalu ceweknya menjawab, hatimu sayang. Hatiku. Maksudmu apa? Hati, harta, dan properti. Itu juga alasan, dan pasti cowok itu akan marah. Sebelum menikah, Anda boleh menemukan alasan kenapa Anda mencintai seseorang. Tapi begitu pemberkatan nikah, Anda harus menghilangkan segala alasan-alasan yang pernah Anda punya. So, level cinta Anda sekarang adalah agape. Loving without any reason. Mencintai tanpa alasan. Loving with unconditional love. Mencintai tanpa syarat. Perhatikan baik-baik. Sebab ketika kita membuat syarat atau alasan, maka disitulah yang akan menciptakan yang disebut perceraian. Saya memiliki diagram yang dimulai dari reason, alasan. Begitu orang punya alasan, lalu akan menciptakan condition, persyaratan, kondisi. Lalu kemudian menciptakan apa? Garis berikutnya, expectation. Ya, ada pengharapan yang ingin diharapkan dari pasangan. Tapi kalau nggak dipenuhi maka akan menimbulkan apa? Kekecewaan, disappointed, kecewa. Kalau sudah kecewa, menghasilkan apa? Division. Akan ada pemisahan. Ya, satu ranjang tapi udah nggak ada cinta lagi. Atau satu tidur di kamar, satu tidur di sofa. Terpisah. Division di dalam rumah. Satu tidur di kamar, satu tidur di kamar mandi karena rupanya apartemennya cuma satu kamar. Dan kalau sudah pemisahan terjadi, maka berikutnya, garis berikutnya adalah divorce, pasti cerai. Ya, kalau sudah divorce, garis berikutnya dysfunction of family. Ya, disfungsi dari sebuah keluarga. Kita melihat pasti akan ada kehancuran. Ya, dan kemudian garis selanjutnya, death of relationship, hubungan yang putus, hubungan yang mati. Wow, ini mengerikan. Ini yang menimbulkan banyak hal yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya apa? Social decay. Kerusakan sosial. Anak-anak narkoba. Free sex. Dan mereka mengalami apa disebut dengan generasi yang tidak memiliki kasih sayang Bapak. Fatherlessness generation. Itu banyak terjadi sekarang anak-anak muda seperti itu. Dan yang terakhir terjadi adalah community destruction. Hancurnya komunitas. Dan itu sangat mengerikan. Dan inilah yang iblis inginkan terjadi. Tetapi saya percaya ketika keluarga-keluarga bersatu, maka kekuatan dan berkat Tuhan akan diberitakan datang di situ. Dan ingat baik-baik, mujizat tetap berlangsung sampai pada hari ini. Ini yang saya alami ketika saya ada di rumah sakit. Kurang lebih dari 10 hari menjelang hari-hari saya pulang. Saya sedang duduk dan menatap ke jendela. Tiba-tiba saya merasakan ada tepukan di punggung saya. 2 kali begini. Tek, tek, gitu. Saya lihat ke belakang. Saya pikir ada suster datang yang biasa membawa obat untuk saya minum. Tapi gak ada orang. Lalu saya lihat lagi ke jendela, ke arah luar. Dan ada tepukan lagi datang. Di lokasi yang sama. Tek, tek, 2 kali begini. Dan waktu saya lihat, tidak ada orang. Saya cerita ke istri saya, dia ingat tentang kisah Rasul
12 bagaimana Petrus di dalam penjara. Malaikat datang dan menepuk Petrus dan membebaskan dari penjara. Betul-betul saya rasakan ada sentuhan fisik seperti itu. Dan ternyata apa yang terjadi sesudah itu? Keadaan menjadi berubah, saya turun panas, dan disitulah saya mengalami divine touching, ya, tepukan atau jamahan ilahi. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya percaya itu jamahan daripada Tuhan yang memberikan kesembuhan ilahi. Mujizat saya alami dan saya dibebaskan dari semua virus itu. Dan saya mengalami kesembuhan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Saudaraku, ada harapan. Pergumulanmu apa di sini? Mari membangun kasih itu. Karena kasih akan melenyapkan segala ketakutan. Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu dia buat mujizat. Hari ini pun dia sanggup menolong saudara. Dalam pergumulan apapun yang Anda hadapi saat itu. Datang pada Tuhan. Dan dia sanggup menolong Anda saat ini juga. Selanjutnya adalah yang why. Apa itu? Young generation prepare. Generasi muda yang dipersiapkan. Untuk bicara tentang anak-anak kita. Sebab ini saatnya generasi muda yang akan bergerak dalam akhir zaman yang luar biasa seperti ini. Mari siapkan anak-anak kita. Dan saya menghimbau kepada orang tua, sebetulnya yang menjadi bapak rohani itu yang tepat bukan orang lain buat anak-anak. Bapak rohani anak-anak itu adalah kita sendiri orang tuanya. Anak-anak pun harus melihat papa sebagai bukan sekedar ayah jasmani, tapi juga bapak rohani. Asalkan orang tua yang mengajarkan sedini mungkin tentang bagaimana mencari wajah Tuhan, berdoa. Mari kita siapkan anak-anak muda kita. Saya ingat Mazmur 78 ayat 4 dan 7. Bagaimana Bani Asaf mempersiapkan anak-anaknya. Kenapa saya ambil Bani Asaf? Bani Asaf adalah pemimpin pujian penyembahan yang ditunjuk oleh Daud untuk melayani praise and worship. Luar biasa. Berapa lama praise and worship selama Daud memerintah? 33 tahun tanpa henti. Hebat bukan, saudaraku dikasih Tuhan. Kita menara doa paling berapa tahun, tapi ini praise and worship tiada henti. 24 jam selama 33 tahun. Kenapa saya pilih untuk masalah generasi ini Bani Asaf sebagai contoh? Karena kalau kita belajar sejak ditunjuk Daud memimpin pujian penyembahan, kurang lebih terus generasi ini dari papa sampai ke anak, cucu, cicit, dan seterusnya. 500 tahun Alkitab mencatat mereka tetap melayani Tuhan generasi demi generasi tanpa henti. Kapan berhenti? Ketika Israel berkhianat sama Tuhan dan mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar dan bait Allah diruntuhkan, sudah tidak ada pelayanan lagi dan dibawa ke negeri pembuangan. Tetapi Bani Asaf memberi contoh yang hebat bagaimana seharusnya kita orang tua mempersiapkan generasi muda ini supaya mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan sampai pada destiny yang Tuhan tetapkan. Orang muda, ini waktumu. Ini saatnya kamu buat keputusan terpenting dalam hidupmu. Masa depan sungguh ada. Jangan biarkan kamu terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Alkitab berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Saya didik anak-anak saya 3 orang dari kecil untuk menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa dari kecil. Dan luar biasa. Itu menumbuhkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya bersyukur anak saya yang pertama, by the grace of God, bisa lulus kuliah S2 di Amerika Serikat dengan predikat yaitu summa cum laude. Anak saya yang kedua juga kuliah di Amerika, dia dapat lulus summa cum laude. Anak yang ketiga sekarang sementara kuliah dan dia mendapatkan nilai A semuanya. Jadi bukan cuman kepintaran jasmani yang saya syukuri, tapi yang lebih daripada itu, anak-anak semua 3 melayani Tuhan, takut akan Tuhan, penuh Roh Kudus. Mari kita persiapkan generasi muda. Kita punya masa depan. Gereja
kita bapai para pemimpin, kita bapai anak-anak muda dengan baik, kita arahkan mereka. Orang tua membapai anak-anak dengan baik. Saya yakin kita punya masa depan yang cerah. Dan kita akan mengajari anak-anak kita bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Harapkan supaya generasi ke depan jauh lebih baik. Dan kita punya masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau baik Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam masa bencana COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Oh turunkan kasih-Mu, belas kasih-Mu untuk negara kami Bapa. Kami berdoa buat pemimpin kami Bapak Jokowi, buat para menteri dan semuanya Tuhan, agar mereka boleh memimpin negeri ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bencana COVID-19 biarlah cepat selesai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan turun tangan Tuhan, sehingga perekonomian boleh pulih dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan semua perawat, dokter-dokter yang terlibat dalam menangani pelayanan ini Tuhan, biar mereka boleh mendapat kekuatan dari Tuhan dan bencana ini boleh cepat selesai. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan memberkati mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada mukjizat di dalam Engkau Tuhan, kuasa-Mu besar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Nikono Toraharjo beserta keempat wakilnya, beserta istri, anak cucu mereka. Engkau urapi, Engkau berkati pelayanan mereka. Beri kesehatan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat KCK kami Pak Sony Waplo. Tuhan, Engkau memberkati Pak Sony, istri, anak, cucu, beserta keluarga besarnya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Juga untuk wakil KCK kami Pak Isang, Tuhan Engkau memberkati Pak Isang dalam pelayanannya, juga istri, anak, cucu mereka. Engkau memberkati Tuhan, kasih-Mu sempurna atas kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Gembala kami Pak Geret Sarapi Tuhan, Engkau yang mengurapi Pak Geret, Engkau beri kesehatan Tuhan, Engkau urapi di dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan, beri kesehatannya Tuhan, dan Tuhan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, biar Roh Kudus Engkau sendiri yang melawat dan berkati mereka semuanya Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh bangkit Tuhan, meskipun dalam keadaan corona Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh bangkit maju di dalam Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kami boleh mendapat kekuatan dari Engkau dalam menghadapi musibah ini, dan kami percaya musibah ini sudah selesai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, juga untuk semua yang mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau lawat, Engkau tilik mereka semuanya, Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sebab Bapa di sorga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang 2 kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.